Hai guys, welcome back again di channel Endesu. Fancy botak Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah tim Fubuki yang akan kembali ke markas Asosiasi Pahlawan untuk menyelesaikan masalah dari para monster yang lepas. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 106. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 106 ini pertempuran Saitama menghadapi Tatsumaki telah berakhir. Di sisi lain, pihak asosiasi mencoba merekrut beberapa karakter kuat untuk menjadi pahlawan kelas S. Namun terjadi sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Tatsumaki yang terbang meninggalkan Fubuki bersama kelompoknya. Setelah terbang cukup lama, Tatsumaki akhirnya turun. Namun ternyata dia dibuntuti oleh Saitama guys. Si botak khawatir dengan keadaan Tatsumaki. Dia bertanya apakah Tatsumaki bisa pulang sendirian, karena dia terlihat sangat kelelahan. Tapi Tatsumaki merasa terhina dan memarahi Saitama. Sambil berjalan pergi meninggalkan si botak, Tatsumaki berkata jika dia akan baik-baik saja. Tatsumaki mengakui jika Saitama adalah orang yang cukup kuat. Tapi dia juga menyombongkan diri. Kalau kondisinya sudah prima nanti, maka Tatsumaki bisa melenyapkan Saitama dalam waktu 5 detik saja. Tatsumaki bertanya kepada si botak, apakah dia memang suka menyembunyikan kekuatan aslinya seperti pertempurannya dengan Tatsumaki tadi. Saitama menjawab jika dia sebenarnya tidak bermaksud menyembunyikan kekuatannya. Lalu Saitama bertanya kepada Tatsumaki tentang hal yang Tatsumaki katakan sebelumnya, soal dia ingin memutuskan hubungan dengan banyak orang. Saitama bertanya apa alasan Tatsumaki memilih menjadi pahlawan. Bagi si botak, Tatsumaki tentu tidak mengincar gaji selangit. Saitama yakin jika Tatsumaki ingin bisa punya hubungan dengan orang-orang dengan menyelamatkan mereka. Selain itu, Tatsumaki juga terlihat kesulitan mendapatkan teman. Sesaat, Tatsumaki terdiam mendengarkan pendapat Saitama. Lalu dia mengomeli si botak untuk tidak sembarangan mengambil kesimpulan. Karena bagi Tatsumaki, Saitama juga tidak punya teman. Mendengar omelan tersebut dengan wajah tanpa dosanya itu, si botak menjawab jika memang benar dia tidak memiliki teman. Tatsumaki kembali menyudutkan Saitama sambil bertanya, kapan terakhir kali si botak berbicara dengan seseorang di luar asosiasi pahlawan? Saitama tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Tatsumaki, Saitama itu cuma orang kesepian yang botaknya tidak cuma di kepala tapi juga di hubungan sosial. Mendengar penghinaan tersebut, Saitama hanya bisa terdiam sambil menahan rasa tidak terimanya akan perkataan dari Tatsumaki tersebut. Lalu Tatsumaki mencoba menceritakan alasannya memilih menjadi pahlawan. Namun, akibat hinaan barusan dalam benaknya, si botak udah gak peduli lagi kalaupun Tatsumaki gak cerita. Alasan Tatsumaki menjadi pahlawan itu karena Blast. Akan tetapi belum selesai Tatsumaki menyebutkan nama pahlawan tersebut, dia terdiam dan mengurungkan niatnya bercerita kepada si botak. Saitama yang melihat sikap Tatsumaki yang berubah-ubah membuatnya semakin geram. Lalu Tatsumaki berkata jika semua ini dia lakukan cuma untuk sekedar menghilangkan stresnya saja. Setelah itu Tatsumaki meminta Saitama untuk tidak mengikutinya lagi. Dan akhirnya pahlawan kelas S peringkat 2 itu terbang lagi meninggalkan si botak. Setelah itu scene flashback ke 18 tahun yang lalu, di mana ada Tatsumaki kecil yang sedang dipenjara di dalam lab saat seekor monster buatan lepas kendali. Dan saat itu Tatsumaki telah diselamatkan oleh seorang pahlawan. Dari balik sel tahanan, Tatsumaki bertanya siapakah pahlawan yang menyelamatkannya itu. Pahlawan tersebut menjawab jika namanya adalah Blast. Blast bercerita jika dia sebenarnya punya pekerjaan tetap, tapi dia menganggap kesibukannya ini adalah semacam hobi saja. Blast bertanya kepada Tatsumaki, kenapa dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan diri? Tatsumaki kecil menjawab jika kekuatan psikisnya tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Namun Blast merasa jika Tatsumaki telah berbohong. Lalu Blast menasehati Tatsumaki jika suatu hari nanti dia tidak boleh mengandalkan seseorang untuk menyelamatkannya. Setelah itu scene kembali lagi ke masa kini. Tatsumaki yang terbang itu mengakui jika dia selalu kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Karena itulah sekarang dia memilih menjadi pahlawan pro. Tatsumaki bertanya-tanya kapankah Blast akan kembali dari misi yang dia jalani selama ini. Setelah itu scene berpindah lagi ke suatu kota di mana salah satu staf asosiasi sedang meminta karakter kuat bernama Asel untuk bergabung ke dalam asosiasi pahlawan.
Menurut Asel, para monster semakin sering bermunculan akhir-akhir ini. Banyak pahlawan yang mati saat menghadapi mereka. Selain itu, para pahlawan kelas S mengalami ketidakstabilan dan banyak korban pula dari pahlawan kelas A ke bawah. Staf asosiasi berkata jika mereka membutuhkan pasukan pahlawan. Mendengar kata pasukan barusan, Asel merasa jika pihak asosiasi melihat para pahlawan seperti layaknya barang dagangan saja. Menurut Asel, kebanyakan dari pihak asosiasi cuma bermain-main dan menjadi hero hunter saja. Selain itu, donasi dalam jumlah besar banyak yang tidak digunakan dengan baik. Staf asosiasi tersebut membenarkan semua yang Asel katakan barusan. Karena itulah pihak asosiasi menyusun rencana perekrutan karakter untuk menjadi pahlawan secara besar-besaran. Rencananya agar hunter yang Asel pimpin bekerja sebagai pahlawan. Pasukan muda beranggotakan 53 volunteer yang punya kemampuan hebat dalam bertarung. Selain itu, hero hunter yang Asel pimpin beberapa waktu lalu telah berhasil mencegah ancaman level bencana iblis yang muncul. Dan akhirnya banyak pihak masyarakat yang memuji apa yang Asel dan hero hunter lakukan. Asel memberitahu staf asosiasi jika sekarang ini anggotanya tinggal 48 orang saja, yang 5 anggotanya telah tewas di pertempuran monster level bencana iblis tempo hari. Staf asosiasi menawarkan kepada Asel jika pihak asosiasi akan membantu timnya dengan medis ataupun persediaan senjata yang memadai. Selain itu, asosiasi akan memberikan imbalan lebih kepada Asel. Namun, Asel menyanggah ucapan staf barusan karena dia sudah menolak tawaran tersebut sebelumnya. Staf asosiasi itu mencoba meyakinkan Asel jika mereka akan menjamin posisi kelas S untuknya nanti. Tapi untuk anggota hero hunter yang lainnya harus mulai di kelas C atau kelas B. Asel kembali menjelaskan jika sebenarnya poin yang dia maksud bukanlah kepada dia atau kelompoknya lakukan. Dengan tegas, Asel berkata jika dia dan kelompoknya tidak mempercaya asosiasi pahlawan. Pihak asosiasi sudah mendapatkan banyak uang dan memiliki anggota pahlawan yang sangat banyak. Namun, asosiasi belum punya prestasi yang besar. Selain itu, menurut info yang beredar, markas asosiasi pahlawan yang baru dibuat dulunya adalah kota A, di mana ditinggali oleh orang-orang kaya saja. Menurut Asel, asosiasi pahlawan sudah tidak lagi bekerja untuk seluruh umat manusia. Dan dia bersama kelompoknya tidak akan sudi bekerja untuk organisasi seperti itu. Mendengar ungkapan barusan, staf asosiasi tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia memilih untuk undur diri dan akan mencoba membujuk Asel lain waktu. Namun sebelum staf itu pergi, Asel memberitahu satu hal yang menarik. Asel berkata jika asosiasi pahlawan tidak akan bertahan lama dan dia meminta staf tersebut untuk mencari pekerjaan baru saja. Setelah itu, scene berpindah. Diperlihatkan salah seorang staf asosiasi lainnya yang sedang berusaha membujuk seorang karakter kuat untuk masuk ke dalam asosiasi pahlawan. Staf asosiasi itu sangat mengagumi karakter yang akan dia rekrut sekarang ini. Kali ini yang dibujuk adalah seorang pemain sumo super, memiliki tubuh yang sangat besar. Sang juara bertahan dengan 700 kemenangan beruntun bernama Raiden. Pemain sumo itu merasa jika asosiasi pahlawan tidak pernah kapok, karena karakter besar tersebut sudah diajak pihak asosiasi berkali-kali, namun dia tetap saja menolak. Staf tersebut berkata jika kekuatan yang Raiden miliki itu akan sangat dibutuhkan di masa-masa seperti sekarang ini. Raiden sendiri juga mengakui jika akhir-akhir ini banyak monster yang muncul. Raiden mendapat info jika polisi dan militer sudah sibuk dengan urusan mereka untuk menjaga masyarakat. Selain itu, cuma sedikit pahlawan yang bisa bertarung melawan monster sendirian. Menurut staf asosiasi itu, Raiden pasti bisa memperbaiki keadaan yang terjadi. Seandainya pegulat terkuat Raiden mau bergabung sebagai pahlawan kelas S, dan hal itu akan meningkatkan moral masyarakat. Namun, belum selesai staf itu berbicara, Raiden kembali menolak tawaran tersebut. Staf asosiasi itu mencoba membujuk Raiden dengan menawarkan bayaran khusus kepadanya. Akan tetapi, Raiden tetap menolak hal tersebut. Lalu, Raiden memberitahu staf asosiasi itu jika sebenarnya dia memiliki rencana lain. Raiden berkata jika sebentar lagi organisasi pahlawan yang baru segera diumumkan dan dia sudah mengikat kontrak dengan mereka. Selain itu, ternyata Asel bersama hero hunter juga sudah mengikat kontrak dengan organisasi baru tersebut, guys. Banyak sponsor dari asosiasi pahlawan yang menyeberang untuk mendukung asosiasi baru itu, dan mereka juga telah mengundang beberapa pahlawan kelas S untuk bergabung kepada asosiasi baru tersebut. Salah satunya adalah Genos. Setelah itu, scene berpindah ke laboratorium milik Dr. Kuseno, di mana ada Genos yang sedang di-upgrade kemampuannya. Genos pernah bercerita kepada Dr. Kuseno jika dia tidak percaya dengan asosiasi pahlawan lagi.
Dokter Kuseno bertanya kepada Genos apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menerima tawaran dari asosiasi baru itu? Genos yang sedang diperbaiki tersebut belum bisa memberikan jawaban pasti. Apakah nantinya Genos akan benar-benar keluar dari asosiasi pahlawan, meninggalkan gurunya Saitama dan menyeberang ke asosiasi yang baru tersebut? Atau justru bakal terjadi kejadian di luar dugaan? Sayang sekali Shin Manga One chapter 106 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 106 yang ending scene-nya memperlihatkan Genos yang sedang di-upgrade dan dia telah diundang masuk ke dalam organisasi pahlawan yang baru. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.